Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang studi kasus yang telah kami teliti. Perkenalkan, nama saya Rijal Awal Zamri Hamid. Nama saya Muhammad Ilham Pamungkas. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Fauzi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Noval. Oke, setelah perkenalannya selesai, lanjut ke materinya sekarang. Let's go! Oke, kami memiliki studi kasus pada Diskominfo Kabupaten Bandung. Dan pada latar belakang masalah ini, kita memiliki beberapa masalah, yaitu terdiri dari sebagai berikut. Latar belakang yang ada di Diskominfo Kabupaten Bandung. Yang pertama, pada saat pengajuan RKB, baik itu di bidang-bidang Diskominfo, terkadang tidak mengetahui data RKB yang diajukan. Apakah data RKB tersebut sedang diproses atau belum diproses? Yang kedua, penyimpanan data aset, baik itu rencana kebutuhan barang, distribusi barang, inventarisasi barang, dan penghapusan barang masih disimpan di Excel, belum terintegrasi dengan database. Yang ketiga, membutuhkan banyak waktu ketika pengurus barang melakukan inventarisasi barang. Karena pada proses tersebut, kode barang memiliki digit yang banyak dan diketik secara manual tanpa alat bantu, seperti halnya menggunakan barcode. Yang keempat, dokumen pengajuan RKB masih berupa base paper. Dokumen masih menggunakan kertas sehingga dokumen tersebut rentan rusak, lupa menyimpan, bahkan hilang. Mengajukan RKB tidak dapat diproses dengan cepat. Saya akan menjelaskan identifikasi persoalan dari studi kasus ini. Di antaranya yang pertama, belum menggunakan aplikasi yang dapat mengolah aset sehingga timbul permasalahan. Salah satunya, bidang aplikasi informatika tidak mengetahui sejauh mana rencana kebutuhan yang tidak diajukan. Yang kedua, penyimpanan data aset belum menggunakan database. Yang ketiga, proses inventarisasi belum mendukung perangkat elektronik yaitu barcode, scanner yang dapat mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi data. Yang keempat, proses pengajuan rencana kebutuhan barang belum ditangani secara terkomputerisasi atau belum menggunakan komputer sebagai media untuk mengajukan rencana kebutuhan barang. Tujuan dari penyelesaian studi kasus ini diantaranya, yang pertama, agar bidang aplikasi informatika mengetahui sejauh mana rencana kebutuhan barang dan pengajuan penghapusan barang yang diajukan, termasuk status terima atau tidak terima. Yang kedua, dengan menggunakan database, data yang disajikan akurat, aman, mudah dalam mengakses data, mencari data, dan dapat digunakan oleh banyak pengguna aplikasi. Ketiga, menggunakan barcode scanner dengan mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi data, salah satunya pada proses input inventarisasi barang. Yang keempat, menghemat pengeluaran dalam hal ini anggaran. Proses pengajuan rencana kebutuhan barang tidak perlu menggunakan dokumen paper karena proses pengajuan barang dilakukan melalui komputer. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai flow map. Sebelumnya saya akan membahas apa sih itu flow map. Nah, flow map ini bisa disebut sebagai bagan alir. Di definisinya, flow map atau bagan alir merupakan sistem analitis yang merupakan penjelasan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Di dalam laporan ini terdapat proses bisnis pendataan aset yang dimana ada 4 tahap. Yang pertama, rencana kebutuhan barang. Kedua, distribusi barang. Ketiga, inventarisasi barang. Dan yang keempat, pengajuan penghapusan barang. Nah, di sini menggunakan flow map ya. Gimana sih flow map tersebut di yang 4 tahap ini? Yuk kita simak. Jing-jing. Berikut flow map mengenai proses bisnis pendataan aset. Yang pertama akan membahas tentang rencana kebutuhan barang. Di bidang aplikasi informatika, terdapat beberapa orang yang bertugas untuk mengajukan barang ke kepala dinas. Masing-masing anggota memiliki kebutuhan yang berbeda. Hal ini akan direkap oleh satu orang yang disebut dengan operator bidang. Operator bidang ini akan
bertugas untuk menginput barang kebutuhan anggota. Kebutuhan ini disebut sebagai RKB. Operator bidang melakukan penginputan data RKB dan melakukan perekapan. Rekapan ini akan diberikan ke kepala bidang. Di kepala bidang akan menerima rekapan, lalu akan mengecek dan memfilter RKB yang nantinya apakah barang tersebut diterima atau tidak diterima. Contoh, ada 5 barang. Setelah difilter, ternyata 4 barang tersebut tidak diterima, maka dibiarkan saja, tidak ada kegiatan apapun. Sedangkan 1 barang yang diterima akan disetujui atau diajukan ke kepala dinas. Di kepala dinas akan menerima rekapan, lalu akan mengecek dan memfilter RKB. Setelah itu akan disetujui dan diajukan ke pengurus barang. Di pengurus barang akan menerima rekapan, lalu mengecek dan memfilternya. Setelah itu akan disetujui. RKB yang disetujui akan diinformasikan ke kepala dinas, kepala bidang, dan operator bidang. Setelah itu akan melakukan pembelian barang yang nantinya akan didistribusikan sesuai RKB tersebut. Flow map yang kedua akan membahas tentang distribusi barang. Setelah pengurus barang membelikan barang tersebut, maka pengurus barang ini melakukan distribusi barang sesuai RKB yang diterima atau disetujui. Lalu akan mengubah status distribusi menjadi dikirim dan melakukanlah pelabelan barang. Hasil akhirnya, kepala bidang dan operator bidang mendapatkan informasi terkait status penerimaan barang, apakah barang tersebut sudah didistribusikan atau belum. Flow map yang ketiga membahas tentang inventarisasi atau pengecekan barang. Setiap 4 bulan sekali, pengurus barang akan melakukan inventarisasi di setiap ruangan bidang untuk mengetahui kondisi barang tersebut. Pengurus barang akan melakukan penginputan inventarisasi aset sesuai dokumen kertas kerja KIP B yang nantinya akan otomatis dimasukkan ke database. Hal ini akan mengeluarkan sebuah kondisi. Jika barang dalam kondisi baik, maka tidak akan dilakukan kegiatan apapun. Jika barang dalam kondisi rusak ringan, maka akan dilakukan perbaikan. Sedangkan jika barang dalam kondisi rusak berat, maka akan mengajukan penghapusan barang ke sekretaris daerah. Flow map yang terakhir akan membahas tentang pengajuan penghapusan barang, yang dimana operator bidang akan melakukan penghapusan barang dan menginputkan datanya ke database. Nanti akan muncullah rekapan penghapusan barang, di mana rekapan ini akan diberikan kepada kepala bidang. Di kepala bidang akan melakukan pengecekan dan memfilter penghapusan barang tersebut. Setelah dicek dan difilter, akan disetujuilah penghapusan barang ini dan akan mendapatkan rekapan penghapusan barang ACC, yang artinya rekapan disetujui. Setelah itu, rekapan tersebut akan diberikan ke kepala dinas. Kepala dinas akan melakukan hal yang sama, yaitu mengecek dan memfilter penghapusan barang, dan akan disetujuilah penghapusan barang ini dan akan ada rekapan penghapusan barang ACC. Lalu rekapan ini akan diberikan ke pengurus barang, di mana pengurus barang pun melakukan hal yang sama, seperti mengecek dan memfilter barang tersebut dan menyetujui penghapusan barang ini, yang di mana pengurus barang akan menginformasikan ke kepala dinas, kepala bidang, dan operator bidang. Rekapan ini pun akan mendapatkan dokumen rekap yang nantinya akan diarsip. Setelah kita membahas mengenai flow map tersebut, nah selanjutnya kita akan membahas nih mengenai implementasi aplikasinya. Seperti apa sih implementasi aplikasinya? Yuk kita simak. Setelah kita mempelajari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan, serta flow map, ayo kita implementasikan ke dalam sebuah aplikasi. Nah, ini aplikasinya. Baik, kita langsung mulai saja melakukan demo aplikasi pendataan aset. Perlu diketahui juga bahwa terdapat beberapa hak akses untuk mengakses aplikasi ini. Di antaranya ada administrator, operator bidang, kepala dinas, dan pengurus barang. Tentunya terdapat beberapa tugas pokok fungsi yang berbeda-beda untuk melakukan aktivitas di aplikasi ini. Nah, kita langsung saja mulai untuk melakukan input rencana kebutuhan barang. Nah,
kita input rencana kebutuhan barang. Nah, terdapat program atau tujuan untuk mengajukan barang itu mau apa. Contohnya kita untuk pengadaan untuk rapat. Kita simpan. Data sudah tersimpan. Nah, lalu kita melakukan input barang. Kita masukkan kode barangnya. Nah, sebelum memasukkan kode barang, perlu diketahui terdapat beberapa kode barang beserta nama atau keterangan barang di sini. Contohnya saya akan mengajukan barang yaitu whiteboard. Kita copy paste biar cepat. Nah, ini ada, kita copy paste saja. Sudah ada keterangan namanya, kita masukkan jumlahnya, satuannya misalkan unit. Keterangan spesifikasi barangnya misalkan whiteboard dengan ukuran 4x1 meter. Kita simpan. Lalu kita pindah ke kepala dinas untuk melakukan persetujuan apakah barang yang diajukan oleh operator bidang ini diterima atau tidak. Kita masuk ke rencana barang, rencana kebutuhan barang. Aduh, ampun. Ini kan operator bidang. Kita langsung masuk ke kepala bidang. Nah, kita view. Nah, kita asumsikan bahwa data yang diajukan oleh operator bidang ini diterima. Kita masuk ke kepala dinas. Kita lakukan hal yang sama. Barang diterima atau tidak diterima. Nah, kita klik view. Lalu kita pilih aksi. Nah, kita pilih diterima. Asumsikan hal yang sama seperti halnya ke operator bidang atau kepala bidang. Nah, kita masuk ke pengurus barang. Masuk ke menu input rencana kebutuhan. Kita lakukan hal yang sama. Kita diterima. Klik simpan. Nah, data-data ini akan direkap dan kita asumsikan bahwa pengurus barang telah membeli barang. Mereknya misalkan Butterfly. Vendornya itu dari mana? Suppliernya seperti itu. Karena biasanya kalau di dinas itu membeli barang tuh sistemnya pakai supplier gitu, vendor. Misalkan dari CV Niaga. Kita simpan. Nah, setelah itu pengurus barang melakukan distribusi barang. Nah, di sini kan setelah barang diajukan terlihat bahwa distribusi barang masih dalam keadaan proses, belum didistribusikan ke bidangnya. Nah, kita asumsikan bahwa barang tersebut telah didistribusikan. Kita masuk lagi ke menu pengurus barang. Kita masuk ke distribusi, status barang proses, lalu kita ubah misalkan aksinya menjadi sudah diterima atau sudah didistribusikan ke bidang. Kita simpan, maka kita lihat hasil distribusi barang. Asalnya statusnya proses menjadi status barang dikirim.
setiap 1 tahun 5 kali, pengurus barang melakukan inventarisasi barang guna mengecek apakah barang itu dalam kondisi baik, rusak ringan, dan rusak berat. Kita masuk ke menu input inventarisasi. Nah, kita melakukan inventarisasi itu di ruang apa? Misalkan di ruang kepala bidang aplikasi informatika. Kita simpan. Lalu kita input inventarisasi barang. Nah, di sini memasukkan kode barang dengan menggunakan alat yaitu barcode, karena kode dalam barang tersebut memiliki digit yang banyak guna untuk mengefisiensikan waktu. Nah, ini data-datanya udah ada. Lalu kondisi barangnya seperti apa? Apakah baik, rusak ringan, rusak berat? Kita asumsikan barang tersebut dalam kondisi baik. Keberadaan barang pasti ada, kode label ada, spesifikasi sesuai, hasil validasi tim sensus sesuai. Kembali. Nah, kita bisa lihat hasilnya, hasil inventarisasi yang dilakukan oleh pengurus barang. Tampilan ini, QR code, nama barang, jumlah merek, kondisi barang, bisa dilihat juga pada semua hak akses. Misalkan di operator barang, operator bidang. Nah, lalu kita lanjut ke menu penghapusan barang. Seperti halnya pengajuan rencana kebutuhan barang, ini dilakukan dengan hal yang sama, proses bisnisnya juga sama, akan tetapi yang membedakan adalah dokumen. Pada kesempatan kali ini, karena efisiensi waktu atau durasi agar cepat, maka menu penghapusan barang ini tidak kami tutorialkan karena prosesnya hampir sama dengan input rencana kebutuhan barang. Mungkin sekian, terima kasih. Nah, begitulah implementasi dari aplikasi pendataan aset yang kami teliti di Diskominfo Kabupaten Bandung. Oke, jadi kesimpulan dari penelitian ini, maka bisa kita sebutkan bahwa aplikasi yang dapat mengelola aset, proses pendataan aset belum berjalan dengan baik sesuai dengan semestinya. Nah, dengan adanya aplikasi ini pun, proses pendataan aset dapat dikelola dengan baik dan berjalan semestinya tanpa ada kendala. Nah, yang berarti salah satu contoh manfaat dari aplikasi ini tuh ada beberapa ya, seperti bidang aplikasi informatika mengetahui secara detail bagaimana sih pengajuan rencana kebutuhan barang dan penghapusan barang yang diterima atau mungkin tidak diterima. Nah, yang kedua ada penggunaan database. Nah, penggunaan database ini memungkinkan untuk dapat menyimpan, merubah, menghapus, serta menampilkan. Nah, menampilkan di sini menampilkan data dengan cepat dan juga mudah. Dan itu juga selain itu ada data yang disajikan secara akurat. Nah, terus juga ada aman dan mudah diakses serta bisa digunakan secara bersama-sama. Nah, yang ketiga itu ada pengurus barang. Jadi dapat melakukan inventarisasi dengan cepat. Nah, dengan cepat ini pasti mudah dong, dan juga akurat tanpa harus mengetikkan kode barang yang memiliki digit yang banyak karena didukung dengan perangkat perangkat elektronik atau juga perangkat keras yang kita biasa sebut itu namanya barcode scanner. Dan yang terakhir, menghemat pengeluaran. Nah, dalam hal ini menghemat anggaran karena proses pengajuannya diajukan menggunakan komputer. Nah, diajukan menggunakan komputer sebagai media untuk mengganti si dokumen paper tersebut. Sekian dari kelompok kami. See you.